또 일단 뭐 우리가 3대0 졌기 때문에 별로 뭐 할 말 없지만 Komentar sangat mengejutkan pelatih timnas Indonesia Sintayong usai timnas Indonesia sukses menahan imbang timnas Palestina di ajang FIFA Matchday Juni 2023. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari line up Garuda. Kalau sudah, mari kita lanjut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mencadangkan beberapa pemain andalannya, termasuk Jordi Amat dan dua pemain lain, yakni Shane Patinama dan Sandy Walsh saat pertandingan. Dengan formasi 4-4-2, pelatih timnas Indonesia Sintayong memasang Syahrul Trisna di posisi penjaga gawang dan Rafael Struijk sebagai ujung tombak bersama Dimas Derajat. Kick off babak pertama, timnas Indonesia menginisiasi serangan pertama. Sayang umpan terobosan dari Elkan Bagot tak dapat dijangkau oleh Rafael Struijk saat itu. Timnas Palestina tak tinggal diam, saling jual beli serangan pun terjadi di lapangan tengah. Baru beberapa menit pertandingan berjalan, Pratama Arhan terlihat mengalami masalah engkel saat itu. Beruntung sang pemain masih bisa melanjutkan pertandingan. Rafael Struijk tampil begitu apik sebagai ujung tombak timnas Indonesia. Beberapa kali kesempatan didapat, namun sayang masih bisa diblok oleh pertahanan timnas Palestina. Permainan timnas Indonesia terlihat semakin matang. Strategi total football yang dimainkan pelatih timnas Indonesia Sintayong terbukti ampuh. Timnas Palestina dibuat kesulitan menembus pertahanan timnas Indonesia. Memasuki menit ke-17, timnas Indonesia mendapat kesempatan emas dari Dimas Derajat memanfaatkan bola kemelut di depan gawang Palestina, namun sayang tendangannya dapat ditepis oleh penjaga gawang Palestina. Tepatnya di menit ke-21 waktu normal, belum ada gol yang tercipta dari kedua belah pihak. Skor 0-0 masih bertahan. Permainan timnas Indonesia kali ini begitu sangat rapi, tak seperti yang sebelumnya. Timnas Indonesia tampil begitu terengginas dan tenang. Pertandingan pun berjalan seru karena kedua tim berimbang dalam segi penyerangan dan pertahanan. Tepatnya di menit ke-32, kesempatan emas dari Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk gagal dimanfaatkan dengan baik. Kiper Palestina tampil begitu apik mengamankan bola saat itu. Mendekati akhir babak pertama, kedua tim masih kesulitan mencari celah. Timnas Indonesia semakin agresif melakukan penyerangan ke timnas Palestina. Rizky Ridho mendapat peluang di menit ke-38 lewat tendangan bebas, namun sayang sundulannya dapat ditepis oleh penjaga gawang Palestina. Skor pun sementara masih sama kuat dengan skor 0-0 untuk kedua tim. Jalannya babak kedua, timnas Indonesia semakin gencar menyerang lini pertahanan timnas Palestina. Terbukti beberapa peluang emas didapat timnas Indonesia melalui kaki Asnawi Mangku Alam yang mengirim umpan-umpan berbahaya ke pertahanan timnas Palestina. Namun beberapa peluang emas yang didapat timnas Indonesia tak mampu dikonversikan menjadi gol saat jalannya babak kedua. Beberapa kali serangan timnas Indonesia sukses memasuki lini pertahanan timnas Palestina. Terbukti tendangan berbahaya yang dilancarkan dari Rafael Struijk dan Witan Sulaiman berhasil ditebis gawang timnas Palestina kala itu. Sehingga jalannya babak kedua, timnas Indonesia maupun timnas Palestina tak berhasil mencetak gol ke gawang lawan masing-masing. Dari hasil itu memicu komentar sangat mengejutkan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang menyebut permainan timnas Indonesia malam hari ini sudah sangat cukup bagus di babak pertama. Tetapi memang ada penurunan performa di babak kedua. Terbukti beberapa kali serangan timnas Indonesia masih bisa dimentahkan oleh timnas Palestina. Beberapa pemain sudah saya rotasi untuk mencari pola permainan timnas Indonesia di laga berikutnya kontra Argentina. Tetapi memang rangka timnas Indonesia sudah mulai terbentuk di pertandingan malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada para supporter yang telah hadir juga menyaksikan laga timnas Indonesia versus Palestina malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemain yang telah berjuang di lapangan sehingga total kita dapat hasil maksimal di malam hari ini meskipun hanya berbuah dengan skor 0-0.
Dari komentar sangat mengejutkan pelatih timnas Indonesia Sintayong tersebut, bagaimana menurut kalian?